Bapak Ibu hadirin sekalian, jatuhlah di penghujung acara yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Habib Umar Montohar yang kami tunggu dengan fatwa-fatwanya. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Maulana Muhammad Sallu alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawau bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para ustadz yang saya muliakan, wabil khusus Janab Ahin Al-Karim Al-Habib Hilmi Al-Kaf yang saya hormati, pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin beserta segenap jamaah yang saya cintai, jajaran Forpimda Kabupaten Mimika. Nggih. Timika napa Mimika? Mimika. Pak Bupati atau yang mewakilinya Bapak Dandim 1710 atau yang mewakilinya beliau yang terhormat Bapak Kapten Infanteri Rustam Pawah. Bapak Kapolres Mimika atau yang mewakilinya beliau yang terhormat Pak siapa? Pak Dahlan. Alhamdulillah. Dan Satrat Komandan Satuan Radar Bapak Letkol Rani Partono, Ketua Majelis Ulama Indonesia Haji Muhammad Amin yang saya hormati. Alhamdulillah. Sing di. Oh, baji. Itu dari Sulawesi, ya baji, baik-baik. Ya. Ketua PHBI Haji Laitam Gredenggo. Ini beliau saya tanya tadi istrinya orang Purwokerto. Ya aja kayak gue lah. Ketua Umum Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu Bapak Haji Parjono. Amin. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mimika atau yang mewakilinya beliau yang terhormat Pak Haji Jianto dan semua yang hadir dalam kesempatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini
kita bisa bersama-sama niki pakai bahasa Indonesia napa cara Jawa. Mangke nek cara Jawa Pak Rustam amin 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 ngoten. Gaduh-gaduh nggih. Ya. Alhamdulillah sonten menika saged sareng-sareng kita bersilaturahmi. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Afsyus salam, wasilul arham, wa'adimut ta'am, wa qumu wan nasu niyam, tadkhulu jannata rabbikum bisalam." Au kama qala. Afsyus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan salam. Wa wasilul arham, selalu kau bersilaturahim. Wa imut to'am, kau yang punya kelebihan makanan kasih makan kepada yang kurang mampu. Wa qumu wan nasu niyam, bangkitlah ketika orang-orang tertidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kau akan masuk surga Allah dengan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadis niku, hadis yang saya bawakan tadi sempat membawa seorang ibu yang tadinya punya pandangan yang jelek tentang Rasulullah sadar. Pun nate krungu ceritane dereng. Lah sing mbok rungokno ki apa wae. Satu hari ada seorang ibu beserta anaknya yang tinggal di pojok kota Mekah. Pojok kota apa? Mekah. Mekah wong pojok, pojok wong Mekah. Seorang ibu tinggal di pojok kota Mekah. Timikan itu insya Allah timi-timi makai tekan apa? Mekah. Alhamdulillah. Tinggal di pojok kota Mekah seorang ibu beserta anaknya. Sudah nggak ada bapaknya, ibu itu janda punya anak pemuda satu itu. Ya. Anak muda ini pernah mendengar kabar tentang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pamit kepada ibunya untuk pergi ke Mekah. Ibunya bilang, kau kalau Mekah boleh ibu izini, tetapi jangan sekali-sekali mendekat kepada yang namanya Muhammad. Wis aja cedak-cedak karo sing jenenge apa? Ajarannya enggak benar dan sebagainya, pokoknya dijelek-jelekan Rasulullah. Anaknya memang ke Mekah kepengen sowan kepada Kanjeng Nabi. Anaknya bilang, insya Allah enggak bu, pokoknya saya ke Mekah aja. Sampai akhirnya anak itu berangkat ke Mekah, bertemu dengan Nabi, membaca syahadat di depan Nabi, dan kemudian sempat ngaji bersama dengan Rasulullah hampir 1 minggu. Ketika kemudian anak ini pulang ke rumah ibunya, ibunya yang pertama ditanya, kau betul-betul enggak mampir tempatnya Muhammad toh? Anak itu bilang, mampir bu. Mampir dan saya sempat duduk bersama Rasulullah, Nabi Muhammad sampai seminggu saya mengikuti pengajian Nabi Muhammad. Ibunya mencak-mencak, ngerti mencak-mencak? Ngerti? Nggih, ngamuk-ngamuk. Loh, sudah saya pesan jangan sekali-sekali mampir tempat apa? Muhammad menyampaikan memberikan pelajaran yang enggak benar. Muhammad begini begitu semuanya dijelek-jelekan. Kata anaknya, enggak bu. Niki pundi? Kopi. Alhamdulillah. Kopi Papua, kula kepengin. Nek kopi Starbucks barang wis. Starbucks. Niki kopi Papua. Alhamdulillah. Saya seneng ini. Ya. Kopi itu bikin melek. Makanya orang-orang ahli dzikir semua senang kopi. Yeah. Sampai ada Fatihah khusus untuk orang-orang yang senang kopi. Ya. Oh, ijazah boleh, monggo ijazah. Saya ijazah Al-Fatihah al-Masyayikh Ahlul Qahwah al-Bunyah wa man syaribaha bin niyah. Jadi kalau minum kopi ada Fatihahnya, kalau minum ini enggak ada. Al-Fatihah ila sahibil larutan ora ono. Kalau minum kopi ada apa? Ada Fatihahnya. Ya makanya sering-sering aja minum kopi. Alhamdulillah. Dan lagi sampai saking cintanya para wali itu terhadap kopi yang bisa membantu melek. Nanti kalau melek berzikir, kalau melek berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara, itu
Ada yang mengatakan barang siapa mati di perutnya ada sisa-sisa kopi, itu nanti nggak ditanya oleh malaikat. Maka kalau ada saudaramu mau mati, kasih kopi yang banyak. Loh, lah apa hubungannya kopi kok sampai dengan tidak ditanya oleh malaikat? Ya tadi, orang biar kuat berzikir minum apa? Kopi. Biar kuat sholat malam minum apa? Nah, biar kuat tadarus Al-Quran minum kopi. Itu masuk ke dalam apa? Yang mati nggak ditanya malaikat. Nah, tapi kalau yang kuat melek untuk main apa? Nah, nggak masuk ke situ. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Orangnya datang ini. Orangnya datang ini. Nah, ibu ini marah-marah. Kenapa anaknya mampir di tempatnya Rasul Muhammad SAW dan bahkan ikut pengajiannya Nabi? Anaknya menjelaskan, Bu, Nabi Muhammad tidak seperti yang ibu sangka. Ibu menyangka Nabi Muhammad itu begini. Ibu saya sampaikan satu pesannya Nabi ketika saya mau pulang. Apa pesan Muhammad ketika kau mau pulang? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qumu wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam au kama qala. Sebarkan kedamaian, sebarkan salam. Selalu bangun dan sambunglah silaturahim. Berilah makan orang-orang yang tidak mampu kalau kau punya kelebihan makanan, dan bangkitlah ketika orang-orang tertidur. Kau akan masuk surga Allah dengan selamat. Ibunya begitu mendengar pesan-pesan Nabi. Loh, kalau pesannya kayak begitu, Muhammad tidak seperti yang saya kira. Kalau begitu saya menerima kabar tentang Muhammad yang hoak. Yang apa? Hoak dan sekaligus hoak. Kabar hoak dan apa? Hoak. Anda lihat betapa berita-berita kabar yang hoak bisa membuat kesan orang terhadap yang lain jadi nggak baik. Betul? Betul. Kabar yang tidak baik yang disampaikan bisa membuat kesan orang kepada orang lain jadi nggak baik. Padahal sesungguhnya mungkin yang dikesankan nggak baik itu orang baik. Masya Allah. Nah, ketika anak itu menyampaikan ajaran itu, ibu itu bilang, oh dikasih bantal. Gulingnya mana, Beb? Iki wis ngantuk sisan bantal mbek guling iki. Alhamdulillah. Ini makanya orang duduk di kursi itu enak begini. Yang sudah duduk malas turun. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Nah, berita yang nggak benar ini tadi ternyata ketika disampaikan ajaran Nabi kepada oleh anaknya, ibu itu teriak-teriak, kok tidak seperti yang saya kira. Kalau begitu Muhammad orang baik. Karena ajaran yang kau dipesankan untuk kau menjalankan, menyebarkan salam, membangun silaturahmi, memberi makan yang tidak mampu, dan bangkitlah ketika orang-orang itu tidur, itu ajaran kakek-kakek kita dulu. Itu ajaran orang-orang baik terdahulu. Kok Muhammad sampai pesan kepadamu kalau kayak begitu? Berarti dia orang yang baik. Saya tolong diantarkan sekarang ke Mekah, saya akan bersyahadat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ashraqal badru alaina fakhtafat minul buduru misla husni kama ra'aina qattu ya wajah sururi. Nah, para hadirin, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat
pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebagai umatnya wajib mengikuti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dimanapun kita berada, afsus salam, sebarkan kedamaian melalui ucapan kalau bertemu antar saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang memberikan salam ini sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya apa? Dan itu di dalam itu ada saling mendoakan. Kita bersalaman kepada orang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpah atasmu, serta juga berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberi salam menjawab, demikian juga kau, Masya Allah. Loh, kalau hidup dirajut dengan kayak begini, enak napa mboten? Enak napa mboten? Adem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karena itu Nabi yang mengajarkan yang demikian ini, ayo kita pakai di mana saja kita berada. Sambian orang yang dari Jawa yang ditempatkan oleh Allah di bumi Papua ini yang sangat indah, Masya Allah. Kaya, sangat indah. Sambian ditempatkan di sini. Di dalam Al-Quran dikatakan alladzina immakannahum fil ardi. Dia orang yang saya tempatkan di bagian bumi yang manapun. Ada orang Jawa di Sumatera, ada orang Jawa di Kalimantan, ada orang Jawa di Sulawesi, ada orang Jawa yang di sini. Artinya ditempatkan di bumi yang manapun, kalau dia orang yang beriman, dia tetap aqamus shalah, tidak pernah meninggalkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teng pundi mawon dadi wong genah. Alhamdulillah. Kalau kau nanti ditakdirkan Allah pindah upamane di Jakarta, ya kau di Jakarta jadi orang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alladzina immakannahum fil ardi. Dia saya tempatkan di bagian manapun di belahan bumi ini, aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Dia tetap menegakkan salat, dia tetap memberikan zakat. Dalam arti apa? Tafsiran yang lebih luas, dia tetap membangun hubungan yang baik dengan Allah dan tetap membangun hubungan yang baik dengan sesama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab untuk dikatakan wong ape, dikatakan wong soleh, dikatakan tiang yang baik, niku bukan hanya hubungan baik kepada Allah mawon, boten. Kepada Allah baik, tetapi kepada sesama tidak baik. Wonten napa mboten? Ana apa ora? Salate Masya Allah. Tapi dengan tetangga, dengan family, dengan kerabat, dengan orang lain enggak baik, ada enggak? Ada enggak? Teko. Wonge teko. Sing ndi? Buri dhewe, Pak. Buri apa tengah apa ngarep? Buri. Apa sing lungguh iki? Masya Allah. Kepada Allah baik, tetapi kepada sesama tidak baik. Atau sebaliknya, kepada sesama baik, tetapi kepada Gusti Allah enggak baik. Ada enggak? Mbek tangga apik, mbek dulur sae, kalih sak padha-padha bagus, tetapi enggak salat, enggak puasa, ora poso, bodho geger. Ana. Teko wonge. Inggilani. Poso ora melu, bodho apa? Sampean nanti pulang apa enggak? Hari-hari pulang apa enggak? Lah sampean puasa apa enggak? Enggak. Ora poso kok melu apa? Nah, padha karo ora perang tapi gembor menang. Perang enggak ikut, menang apa wong ora perang? Gini bagaimana? Nah, kalau orang yang berpuasa, berhari raya, dia perang, dia ikut menang. Alhamdulillah. Berpuasa, perang melawan hawa nafsu, berhari raya merayakan kemenangan, lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang dikatakan innal arda yarisuha ibadiyas salihun, bumi ini yang mewarisi adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Amin.
Amin. Jadilah orang-orang soleh. Sing ukurannya orang soleh itu kepada Gusti Allah juga baik, kepada sesama juga baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salate 5 waktu genah. Sampeyan genah napa mboten? Nah. Aja-aja ana sing didobel-dobel. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Keroyokan lillahi taala. Ana apa ora? Ana apa ora? Ayo dirubah. Salatnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya kepada sesama juga bagus. Ini yang dikatakan orang soleh. Qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadih. Urusan kepada Allah beres, urusan kepada sesama juga beres. Alhamdulillah. Nah, manakala ada ketidakbenaran dalam jalur kita menata hubungan sama Allah, salate ora bener. Dimulai dari kita mendengar azan. Dimulai dari mendengar apa? Sampean dari masjid ini terdengar suara azan enggak? Terdengar suara azan enggak? Lah kalau sampean dengar suara azan, sampean bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampean pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini panggilan kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ojo krungu adzan kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya mene kok wis adzan. Ana apa ora? Ana apa ora? Dateng orangnya. Teko kabeh. Suara adzan yang disenengi kok cuman adzan maghrib di bulan Ramadan. Nggih. Suara adzan yang disenengi, yang dinanti-nanti cuman adzan maghrib di bulan apa? Ditunggu, makanan udah siap semua, ya Allah, kok enggak adzan-adzan, ya Allah. Dengar apa? Pengen telinganya dijembreng nunggu adzan masjid, matanya lihat adzan di TV, tunggu mana yang cepet. Cepet TV yo melok, cepet masjid yo melok, keri kabeh adzan dhewe malah. Adzan setiap saat kita senang karena itu panggilan Allah. Sampai dalam kegiatan apapun berhenti dulu. Oh, ini masih panggilan Allah. Berbicara berhenti dulu, berdagang berhenti dulu, apapun kegiatan yang kita jalankan berhenti dulu merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dijawabi. Ya, itu jawaban adzan ini istimewa, sampai ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ kalau sampean mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini jempol. Marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurratu aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikit diusapkan di ujung lidah, sekedar basah, diusapkan di mata. Kalau bacaannya kepanjangan belum hafal, baca sholawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, ini hikmahnya besar. Sampean yang setiap hari pegang HP. Nggih. Nggih. Yang bangun tidur, kalau Nabi itu bangun tidur langsung berzikir. Kalau sampean bangun tidur langsung apa? Betul. Betul. Nabi bangun tidur langsung berzikir, sampean bangun tidur langsung apa? Nah, coba dibalik, bangun tidur kita juga seperti Nabi, berzikir dulu baru pegang apa? HP. Alhamdulillah. Setiap hari kita tidak lepas dari HP. Ini cahaya, ini radiasi. Matamu bisa cepat rusak. Belum yang bekerja di kantor, yang mahasiswa, yang mahasiswi, yang pelajar pegang laptop, komputer, betul. Oke, ini rahasia radiasi apa? Nah, kalau orang setiap mendengar azan seperti itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata para ahli hikmah, akan terhindar dari berbagai penyakit mata. Masya Allah. Semua penyakit mata, kecuali dua, mata duitan sama mata keranjang. Ini nggak bisa, bukan hanya diusap kalau punya penyakit dua, diculek sisanya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi.
Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, dengar suara azan kita jawabi sebagaimana mestinya. Selesai kemudian kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalatil ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tuhliful mi'ad. Apa kata Nabi? Man sami'an nida, orang yang mendengar suara azan, wada'a bihadhihi da'wah, lalu dia berdoa dengan doa ini, wajabat lahu syafaati, orang itu kelak wajib menerima syafaatku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amal yang sepele tetapi pahalanya besar. Tapi sering kita melupakan. Alhamdulillah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Amal yang sepele kita kerjakan gak ada 5 menit, tetapi pahalanya sangat besar. Tetapi banyak dari kita yang lupa. Alhamdulillah. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa ila tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jangan sampai terjadi. Pernah ada satu cerita, satu masjid ini setiap waktu azan. Allahu Akbar, duhur azan, asar azan, maghrib azan, terus subuh, isya azan terus. Tapi nggak ada satupun penduduk sekitar masjid ini yang mau masuk ke masjid. Loh, denger azan, tapi kakinya melangkah untuk sholat jamaah teng masjid niku abot. Ada nggak? Ada. Ono apa ora? Temen iki ya ono. Alhamdulillah. Dengar azan tapi kakinya melangkah ke masjid itu berat. Ini yang dikatakan orang lumpuh. Orang apa? Lumpuh. Karena orang lumpuh itu bukan lumpuh yang dia tadinya bisa berjalan, kemudian menjadi tidak bisa berjalan. Kalau itu yang terjadi karena penyakit, dia diuji oleh Allah. Dia sabar, justru pahala dan ridho serta berkah dari Allah besar untuknya. Yang dikatakan orang lumpuh bukan yang kena penyakit lumpuh. Orang yang lumpuh itu orang yang mendengar panggilan Allah, tapi kakinya diajak berjalan memenuhi panggilan Allah, nggak mau, nggak kuat. Ono bara? Ono bara? Dengar panggilan Allah, tapi kakinya diajak berjalan orang kuat. Rumahnya di dekat masjid, tapi nggak pernah sholat jamaah teng masjid. Ono bara? Ono bara? Ya teko wonge. Lha iki apa kok teko kabeh. Nggih. Nah, ayo, ada juga orang yang dikatakan buta. Orang yang buta bukan orang yang enggak bisa melihat. Kalau orang diberi ujian tidak bisa melihat oleh Allah, dia bersabar, justru pahalanya besar di sisi Allah. Nggih. Nggih. Yang jadi masalah bukan itu. Orang bisa melihat rumah bagus, bisa melihat tanah yang luas, bisa melihat cantik, bisa melihat ganteng, bisa melihat jelek dan macam-macam. Tetapi ketika ada yang halal dan yang haram, dia nggak bisa melihat. Ada nggak? Ana apa ora? Halal yo disikat, haram yo disikat. Alhamdulillah. Lha iku sing jarene wong Jawa picek yo sing ngono kuwi. Gitu nggih? Bukan orang yang nggak bisa melihat, orang yang nggak bisa melihat berapa banyak, orang nggak bisa melihat jadi orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang buta dalam arti mata nggak bisa melihat, hafal Quran ada. Orang buta menjadi waliullah, menjadi ulama banyak. Gitu nggih? Tapi buta yang demikian ini yang paling parah. Naudzubillahi. Muga-muga hilang semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Ada satu masjid yang setiap 5 waktu muadzinnya azan, tetapi yang datang dari masyarakat sekitar enggak ada. Loh, ini sampai bertanya muadzinnya, tukang azan, ya Allah, apa enggak dengar azan saya?
Kok setiap saya adzan nggak ada yang datang, paling itu sholat jamaah cuma 2 orang, 3 orang, ya Allah. Nanti subuh apalagi, berjalan berbulan-bulan kayak begitu, akhirnya tukang adzannya sedikit frustasi, jengkel. Kalau begitu, saya sudah adzan berbulan-bulan di waktunya, masyarakat nggak ada yang datang. Saya kepengen besok jam 9 pagi saya akan adzan. Nggih, besok jam 9 pagi setel sound system masjid, adzan dia. Baru sampai hayya 'alas shalah, orang sedesa sudah datang semua. Sampean ini edan. Jam 9 pagi kok adzan, wah dikata-katain orang sedesa, penuh masjid. Akhirnya dia bilang, maaf, sesungguhnya yang edan ini saya apa sampean? Loh, ya sampean, kok jam 9 pagi kok adzan. Loh, lah sampean itu saya adzani waktu isya nggak ada yang datang. Saya adzan waktu subuh nggak ada yang datang. Saya adzan duhur, asar, maghrib nggak ada yang datang. Saya adzan jam 9 pagi malah kalian datang semua. Loh, yang edan ini sampean apa saya? Iya ya. Kalau begitu kita sama edannya sudah. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, suara azan kita dari pertama sudah hormati panggilan Allah. Lalu dengan segera kita memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Tadi seperti yang dibaca oleh pembaca ayat suci Al-Quran, Udhkuruni adhkurkum. Ingatlah kau kepadaku, kau akan kuingat. Kalau kau memenuhi panggilan Allah dengan segera, maka insya Allah kalau kau berdoa, Allah akan mengijabah doamu dengan segera. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kalau kau memenuhi panggilan Allah nanti-nanti, kau berdoa memanggil Allah, Allah juga akan nanti-nanti ijabahnya. Hidup itu ada timbal balik. Timbal balik. Kalau sampean punya kerja, ada tetangga menyumbang beras 1 karung. Nanti kalau tetangga yang menyumbang ini punya kerja, sampean balas nggak? Balas nggak? Balasnya apa? Ya beras 1 karung, masa kelengkeng 2. Kenapa nggak? Nah, demikian juga kalau kau dipanggil oleh Allah, kau segera memenuhi panggilan Allah, maka nanti kalau kau berdoa memanggil Allah, Allah akan segera penuhi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, saya disuruh selesai 1/4 jam lagi. Gimana, setuju sampean? Setuju? 1/4 jam lagi, setuju? Terus apa? Selesai? Terus. Loh, ini demokrasi loh ini. Suara terbanyak. Kita sampai maghrib ya. Terus langsung isya ya. Cocok? Cocok? Enggak sholat maghrib? Ini enggak sholat maghrib, yang mlebu neraka bareng. Na'udzubillahi. Kalau kau dipanggil oleh Allah, kau cepat memenuhi panggilan Allah, nanti kalau kau memanggil Allah, Allah akan cepat memenuhi panggilanmu. Amin Allahumma. Amin, amin Allahumma. Amin. Maka kalau kita berdoa kok belum kabul, kita berdoa kok belum diijabah oleh Allah, jangan mengatakan Allah tidak mendengar doa kita. Mboten, tidak. Coba kita lihat bagaimana kalau kita dipanggil oleh Allah. Kau dipanggil untuk sholat,
kau tidak sholat. Kau dipanggil untuk berpuasa, kau tidak berpuasa. Kau dipanggil untuk berbaik-baik kepada sesama, kau tidak baik kepada sesama. Kau dipanggil untuk taat berbakti kepada orang tua, kau enggak berbakti kepada orang tua. Setiap panggilan Allah tidak kau penuhi. Bagaimana kita menuntut kalau memanggil Allah, Allah akan memenuhi. Yo angel dul. Hidup timbal kepada orang tua. Anda lihat Nabi memberikan tuntunan, baru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kau berbaktilah kepada orang tuamu, nanti kalau kau jadi orang tua, anakmu akan berbakti kepadamu. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Berbaktilah kau kepada orang tuamu, nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Itu nak dilanjutkan, nek sampean kali wong tuane nah, sok ben anakmu karo kowe bakale ya. Lah nek kowe mbek wong tuane ya nah, bakale anakmu mbek awakmu ya. Nah, tergantung bagaimana kita dengan orang tua. Nanti siapa menanam akan menuai hasil. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nek tandurane nah, hasile ya. Nek tandurane ya nah, hasilnya ya nah. Timbal. Oleh karena itu, kalau kita dipanggil oleh Allah dalam panggilan apapun, panggilan sholat, panggilan berpuasa, panggilan berbuat baik kepada sesama, panggilan bersedekah, panggilan berzakat, panggilan apapun ke arah kebaikan, panggilan Allah, segera gagih-gagih kita memenuhi panggilan Allah, supaya kalau kita punya hajat, punya permintaan, ya segera dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini menata hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menata hubungan dengan sesama juga begitu. Ibarat burung dengan dua sayap ini, hubungan kepada Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik, dia akan terbang kemana-mana kalau dua sayapnya baik. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Tapi kalau salah satu sayapnya rusak, bisa burungnya terbang? Gak bisa. Apalagi dua-duanya rusak. Hubungan kepada Allah enggak, hubungan dengan sesama yang enggak baik. Ibarat burung, dua sayapnya rusak, enggak bisa terbang sama sekali. Salah satu rusak saja sudah enggak bisa apa? Nah, supaya kita bisa terbang kemana-mana, keberkahannya kemana-mana, bau wanginya tersebar kemana-mana, terbanglah dengan dua sayap ini, menata hubungan yang baik dengan Allah dan menata hubungan yang baik dengan sesama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka Nabi di dalam satu tuntunan bimbingannya beliau mengatakan, kita kaum laki-laki, bapak-bapak ini kalau mau berangkat sholat Jumat, kita disunahkan untuk memakai minyak wangi, betul nggak? Mandi dulu, itu hukumnya sunnah. Pakai minyak wangi, hukumnya juga apa? Kalau nggak ada minyak wangi, ya PPO. Wangi anget. Orang no PPO, ya GPU. Yang penting orang mencium ini baunya apa? Wangi loh. Kenapa coba Anda pikir? Kenapa Nabi menganjurkan, membimbing kita walaupun itu sunnah, kita disuruh memakai minyak apa? Karena orang mau hadir sholat Jumat di masjid ini, mau kumpul dengan orang lain. Betul? Betul? Mau bersama-sama dengan orang lain. Nah, supaya kehadiran kita di tengah-tengah orang lain ini tadi tidak membawa ketidaknyamanan. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Supaya kehadiran kita di tengah orang lain yang banyak, yang macam-macam ini membawa kenyamanan, membawa kedamaian. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Bukan hanya sekedar minyak wangi, tetapi di balik itu ada bimbingan dan tuntunan Nabi menghendaki supaya kita dimanapun kita berada, bersama siapapun kita berada, kita membawa dan mendatangkan keberkahan, wangi dan akhlak yang baik. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Masya Allah. Anda bayangkan kalau kita sholat Jumat, berangkat dari rumah sudah mandi, pakai minyak wangi,
Masuk ke masjid, di situ ada orang tadarus, di situ ada orang berzikir, di situ ada orang lagi iktikaf, di situ ada orang lagi berzikir, baca Quran, mengajarkan ilmu. Kita datang sholat apa? Tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Sampean pakai minyak wangi, baunya bereng. Yang bawah enak ya. Yang tadarusnya semakin khusyuk, yang berzikir semakin khusyuk. Ilmu. Karena bau apa? Wangi. Tapi coba Anda sudah nggak mandi seminggu, pakaian nggak ganti seminggu, masuk ke masjid nggak pakai minyak wangi, nggak mengikuti tuntunan Nabi, begitu Allahu Akbar, breng, baunya apa? Kecut. Nah, yang berzikir baca ya latif keliru, relatif. Nggih. Masya Allah. Oleh karena itu pesan Nabi dimanapun kita berada supaya membawa keberkahan bagi lingkungan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka tadi yang disampaikan oleh ketua KKJB apa kuwi? Kelompok Kerukunan Keluarga JB ku apa? Jawa Bersatu. Jagoan begadang. Jawa Bersatu. Supaya kita urip niku bukan hanya sekedar urip, tapi urip ya iso urup-urup. Gitu bang? Gitu bang? Ya kita hidup, tetapi kita juga bisa menghidupi lingkungan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Menghidupi dengan akhlak kita yang baik, berdakwah dengan lingkungan dengan akhlak yang baik. Orang kadang-kadang menjadi simpati kepada kita ini bukan karena dikasih duit, bukan karena apa? Diomongi, tetapi melihat kita rukun baik itu orang loh, Masya Allah. Ini sudah contoh yang baik, gini bang? Gini bang? Dan contoh yang baik itu akan bisa menarik hati orang lain. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda, Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Innakum lantasaunan nasa bi amwalikum. Ingat, kau nggak akan bisa merengkuh hatinya orang banyak, tidak bisa pertautkan hatinya orang banyak, semua seneng sama kau semua dengan duitmu, nggak bisa. Maka sampean yang nyalon jangan bermimpi orang yang kau kasih duit pasti akan nyoblos kau, enggak. Betul. Nggih. Kau kasih 1 juta, nanti ada orang lain datang kasih 2 juta, ikut siapa? Ikut yang 2. Ayo melu didul. Yang banyak. Nggih napa nggih? Ayo dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik ya sudah begitu itu. Nggih. Innakum lantasaunan nasa bi amwalikum. Kau tidak akan bisa merengkuh hatinya orang banyak dengan duitmu, enggak bisa. Walakin kata Nabi, sallu ala Nabi. Walakin yasauhum bastul wajhi wa husnul huluk, sallu ala Nabi. Tetapi orang banyak akan bisa kau rengkuh hatinya, kau pertautkan hatinya dengan penampilanmu yang baik dan akhlakmu yang baik. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Penampilannya sing apik, akhlake sing apik. Itu orang tanpa duit akan terus tertarik kepada kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Penampilan sing apik niku bagaimana? Ketemu orang wajahnya yang enak. Senyum al-basyasyah, senyum niku sampean tidak rugi, tidak modal, tidak susah, tetapi sampean jual untungnya besar. Betul. Sampean ora modal, tidak kulaan, tapi sampean jual, kalau ketemu orang tersenyum itu untungnya apa? Sampeyan bayangkan orang ketemu orang dengan senyum seperti Nabi SAW. Nabi ini bertemu dengan siapapun tersenyum. Sayyidun dihkuhut tabassumu wal masyu huwaina. Seorang mulia yang kalau tertawa itu tersenyum. Orang kayak sampean orang guyu tersenyum. Jadi Nabi itu sama kita, saya sering bilang, Nabi sama kita itu bedanya hanya sedikit. Bedanya hanya apa? Nabi itu sedikit-sedikit tersenyum. Lah kita ini tersenyumnya apa? Sedikit. Nabi itu sedikit-sedikit tersenyum. Lah kita tersenyumnya sedikit.
Nabi itu sedikit-sedikit berzikir, lah kita zikirnya Nabi itu sedikit-sedikit sedekah, lah kita sedekahnya Nabi itu sedikit marah, lah kita kok sedikit-sedikit marah. Jadi bedanya hanya apa? Sedikit. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Masya Allah. Tersenyum. Al-basyashah inda wajhi ahika sadaqah. Kau bertemu dengan saudaramu memberikan salam dengan senyuman, itu sedekah. Tidak ketemu kok lambe, irung, bathuk, nglumpuk. Ana apa ora? Ana apa ora? Dirubah, ndak cepet mati sampean. Orang kalau murah senyum, senyum itu awet apa? Awet muda. Orang kuno itu bukan bodoh, justru pinter. Kenapa orang kalau banyak senyum kok awet muda? Karena sininya bergerak terus. Ini ototnya kenceng. Kalau orang yang nggak pernah senyum gini, bikin ototnya ngelokor. Masya Allah, hati-hati. Sekarang penyakit macam-macam. Kami merengut terus ketemu orang, nanti kalau kena stroke. Ya kalau cuman mati separuh, lah kalau mati 3/4. Na'udzubillahi, tersenyum. Al-basyashah, sampai bertemu dengan saudaramu dengan senyuman, itu sedekah. Masya Allah. Orang yang kau temui senang, betul? Betul? Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Bastul wajhi, penampilanmu yang baik, omonganmu yang baik, wa husnul huluk, dan akhlakmu yang baik. Orang sekeras apapun, sejahat apapun, kalau kita ladeni dengan cara demikian akan hilang. Orang Jawa bilang suradira jaya ningrat, lebur dining apa? Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, oleh karena itu para hadirin, ini tuntunan Nabi. Duitmu tidak akan bermanfaat bisa mentautkan hatinya manusia. Betul? Betul? Tetapi penampilanmu yang baik dan akhlakmu yang baik yang akan merubah segalanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Loh, akhlak yang baik itu bisa membuat orang yang tadinya tidak doyan jadi doyan. Akhlak yang tidak baik sebaliknya bisa merubah orang yang tadinya berselera jadi ora doyan. Saya kasih contoh. Sampean bertamu ke rumahnya orang yang kaya. Meja kursinya harganya ratusan juta. Lampunya dari Eropa 70 juta, 100 juta. Toplesnya tok 150 juta. Enggak kayak punyamu. Wis plastik, sentet. Tempel isolasi, tutupi koran. Ini toplesnya mahal, makanannya luar negeri semua. Ketika kau bertamu dengan temanmu ini, temanmu sudah bilang, Masya Allah, ini nanti kalau saya dipersilahkan makan, saya akan makan yang sebelah sana pertama 3 kali. 3 roti habis, sampingnya 2, sampingnya lagi. Masya Allah, akan saya ratain semuanya. Masya Allah, makanan kok enak-enak. Masya Allah. Ini belum ditemui oleh yang punya rumah. Yang punya rumah datang. Yang punya rumah datang diperlakukan tidak dengan akhlak yang baik. Sampean dari mana? Saya dari Timika. Oh, Timika. Sampean belum pernah nguntal seperti ini toh? Ayo diuntal. Ini pengalaman, ini makanan dari luar negeri, pompong belum modar. Kira-kira masih selera enggak? Masih selera makan enggak? Oh, seleranya sudah bukan makan makanannya, pengennya makan orangnya. Betul? Betul? Yang tadinya berselera dengan diperlakukan dengan akhlak yang tidak baik, hilang apa? Selera. Besok sampai bertamu ke rumahnya orang yang sederhana. Bangunan rumahnya separuh papan, separuh tembok. Toplesnya kayak punya sampean itu. Plastik, sentet, tempel isolasi. Tutupi apa? Isinya jagung goreng apa? Marneng. Isinya jagung goreng marneng. Sampai bertamu dengan nenekmu yang usia 80 tahun. Ini ketika yang punya rumah belum keluar, nenekmu sudah jawil-jawil. Ayo pulang. Makanan gak bisa dimakan, ayo pulang.
Lang punya rumah keluar, sampean diperlakukan dengan baik, dengan akhlak yang baik. Dari mana? Saya dari Timika. Masya Allah, alhamdulillah. Mari makan apa adanya. Saudara, sedunia akhirat kita seduluran. Monggo, monggo. Nenek yang tadinya nggak doyan, ambil. Sampai sore ora remek. Nek, udah dibuang aja, Nek. Wong udah nggak hancur di sini, Bu. Enggak orangnya baik kok. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Anta syamsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri, anta ighsirun wa ghali, Anta misbahu suduri. Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, maka pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, sebarkan kedamaian. Melalui penampilanmu yang baik, melalui akhlakmu yang baik, kita di mana-mana akan merajut persatuan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai yang ditempatkan di bumi Allah di Papua ini, yang dari Jawa, yang dari kita diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita jaga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah hari ini bisa kumpul bersama Angkatan Udara, Kepolisian, Angkatan Darat, anak Angkatan Laut. Ini penjaga keamanan. Penjaga apa? Para kiai, para ustadz, para pemuka agama itu penjaga keimanan. Penjaga apa? Ada yang jaga keamanan, ada yang jaga apa? Karena dua-dua penting. Ketika orang imannya baik-baik, tetapi keamanan nggak ada, susah melakukan ibadah. Betul? Betul? Orang imannya Masya Allah baik-baik. Di Jawa pernah terjadi ketika masa ninja. Ketika masa ninja itu terjadi, kiai-kiai pondok pesantren terancam oleh ninja. Masya Allah, yang diisukan ninja ini manusia, keahliannya macam-macam. Kalau dikejar bisa berubah jadi kadal, bisa jadi tekek, macam-macam. Orang semuanya apa dalam situasi takut. Loh, orang melaksanakan keimanan dalam situasi yang tidak ada keamanan repot. Sampai ada yang sholat subuh itu baca kunut, kiai baca kunut pakai spion. Saudara Allah mahdina fiman hadayna. Takut kalau di belakangnya ada apa? Allah mahdina fiman hadayna wa tawallana fiman tawallana. Ada yang adzan-adzannya enggak pas. Saya waktu itu pulang dari pengajian dari daerah Rembang. Rembang itu daerah Pantura. Itu masa rame-ramenya ninja. Saya dengar adzan ini aneh. Allah bar. Allah bar. Loh, adzan kok Allah bar? Kita mau adzan subuh itu. Kita mau turun, ya takut ninja. Enggak turun ya gimana? Akhirnya wes enggak apa-apa. Desa itu sering warganya itu sowan datang ke tempat saya beberapa minggu. Kadang-kadang datang fulan. Nanti kalau pas datang mau saya tanyakan. Datang betul seminggu kemudian. Saya tanya, itu tempatmu yang adzan siapa? Lah kenapa? Itu adzan kok enggak bener. Masa adzan kok Allah bar. Allah bar. Loh itu siapa Beb? Enggak ada Beb. Itu yang adzan anak pondok pesantren lulusan pondok. Jangankan Arab yang gondrong, yang gundul aja dia bisa baca. Enggak mungkin. Itu di masjid mana? Masjid ini. Saya pas lewat pulang dari pengajian di Rembang. Itu hari apa? Hari ini tanggal sekian. Oh gini Beb, itu malamnya ada isu ninja. Jadi situasi nggak aman. Dia berangkat masjid sendirian.
Nggih. Tukang adzannya ini masuk masjid apa? Sendirian. Jadi sama adzan sama lihat belakang ada ninja ndak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang masuk di speaker hanya barnya aja. Hunya di sini sambil noleh itu. Lihat belakang ada apa? Ninja apa enggak? Oh begitu loh. Anda lihat melaksanakan ajaran keimanan menjadi tidak sempurna kalau tidak ada situasi betul enggak? Betul enggak? Sebaliknya situasi aman tetapi enggak ada orang yang beriman, gawat. Nggih. Situasinya aman, Masya Allah. Tetapi orangnya tidak beriman. Lampu merah itu jalan aja. Polisi keluar. Prit. Sampean itu gimana? Wong ada lampu merah, tahu nggak? Tahu Pak. Itu tanda apa? Berhenti. Lu kamu tahu lampu merah kok tetap jalan? Ya maaf Pak, saya tahu lampu merah. Tapi saya nggak tahu kalau ada sampean. Kalau tahu ada sampean saya berarti takutnya bukan kepada apa? Kalau orang punya iman enggak, ini melanggar aturan. Melanggar aturan akan bisa menyebabkan kecelakaan bagi orang lain. Saya ada dilihat oleh polisi atau tidak dilihat oleh polisi, tetap berhati-hati. Alhamdulillah. Ada keamanan, tidak ada keimanan, gawat. Ada keimanan, tidak ada keamanan juga nopo. Maka diperlukan ada yang jaga keamanan dan diperlukan ada yang jaga keimanan. Ya Habibi ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Muwajjad Ya Imam Al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika bagi surban. Surbannya diedarkan, nanti ngisinya yang banyak. Jangan sedikit tapi ikhlas, jangan banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Ngisinya yang apa? Ayo beredar, monggo. Mana yang pegang surban? Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Gusti Allah pun dawuhaken sinten tiyang dewatalan krana ngaji ilmu pangeran Gusti Allah gampang nodalan dateng suwarga serono aman monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sapa amal kana
katitrimo ing pangerane amal ketolak gak no gawene tiwas kangelan nganggur arane Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Amin Allahumma. Sambut, sudah semuanya. Sudah semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sampean berikan sedikit ataupun banyak akan bermanfaat bagi para saudara-saudara kita yang terkena musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian dimuliakan Allah, tentang sedekah ini yang Nabi banyak menganjurkan, orang-orang tua kita dalam bahasa Jawa mengatakan pager mangkok iku lebih kuat ketimbang pager tembok. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager. Pernah dengar enggak? Lah ini tadi saya ngomong apa? Sampai 2 kali kok belum terus. Pernah dengar enggak? Tahu artinya? Nah, ini nanti saya jelaskan. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager. Artinya mangkokmu yang keluar untuk kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang berjalan fisabilillah, kepada masjid, madrasah. Ini ibaratnya kau keluarkan mangkok sedekah. Itu akan membentuk pager. Membentuk apa? Yang akan melindungi kamu dari berbagai hal yang enggak baik. Amin. Amin. Lah, kekuatan pager yang kau bangun dari sedekah, dari mangkok, itu lebih kuat ketimbang pager yang kau bangun dari Nggih. Nggih. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager napa? Pager tembok yang kau bangun kalau terjadi gempa bumi bisa ngebruki. Nggih. Nggih, kau bisa kejatuhan apa? Tapi kalau pager mangkok sedekah justru melindungi kamu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka kita yang diberi kemampuan oleh Allah jangan hanya membangun pager tembok, tetapi lupa membangun pager apa? Ono bora. Ono bora. Yang dibangun cuman temboknya saja, mangkoknya nggak pernah keluar. Ada nggak? Ada nggak? Hati-hati, tembokmu tidak bisa melindungi kamu maksimal. Paling-paling binatang buas nggak masuk karena ada tembok. Ya, paling-paling apalagi tidak bisa karena ada apa? Tapi penyakit bisa nggak? Penyakit tidak terhalang oleh apa? Oleh tembok. Yang bisa menghalangi penyakit adalah pager apa? Sedekah. Tembokmu sekuat apapun, nyamuk demam berdarah masuk bawah pintu, gigit nyamuk demam berdarah, kena penyakit demam berdarah. Tembokmu setinggi apapun, virus flu burung naik tembok masuk di bawah pintu, yang perempuan kena flu burung, yang laki burungnya flu. Hancur nggak kira-kira? Hancur. Maka di samping membangun pagar tembok, jangan lupa juga membangun pagar
Alhamdulillah. Lah yang kau kumpulkan pada sore hari ini seberapapun dapatnya akan dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi kita sebagai pager apa? Loh kalau pager mangkok sedemikian hebatnya, lah kalau saya sedekahnya sedikit, berarti mangkoknya ya sithik. Gini oke? Sedekahnya sedikit kok minta pager mangkok yang 4 meter, ya nggak bisa, ya 40 cm. Kalau semakin banyak, semakin kuat, semakin tinggi. Alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada akhirnya mari betul-betul kita jaga amin Allahumma. Sampian orang per orang membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakan panggilan-panggilan Allah, dan kepada sesama hubungan yang baik siapapun dia. Ya. Kalau orang Jawa ya dengan sesama orang Jawa, kalau orang Islam ya dengan sesama orang Islam, juga dengan selain orang-orang apa? Islam. Hubungan yang baik kepada sesama. Sesama itu bisa seiman, bisa tidak seiman. Siapapun kita berkumpul dengan mereka, jadikan kehadiran kita membawa membawa kemanfaat, membawa membawa amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insya Allah kalau kehadiran kita kayak begitu, dimanapun kita akan jadi umatnya Nabi yang sangat terpuji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, untuk menjaga kerukunan di antara masyarakat kita ini, satu saya berpesan. Yang bisa merusak kerukunan, yang bisa merusak ukhuwah, yang bisa merusak persaudaraan persatuan kita, itu satu, apa? Kalau ada perbedaan jangan dianggap sebagai pertentangan. Perbedaan jangan dianggap sebagai pertentangan. Yang waktu dekat ini kita akan mungkin berbeda partai, kita akan mungkin berbeda pilihan presiden. Gini bang, sampean mungkin milih Pak A, yang ini milih Pak B, silahkan. Selama itu calon-calon yang resmi diakui oleh negara, dipilih nggak apa-apa. Malah salah kalau sampean milih saya. Gitu oke? Oh, tapi nggak usah. Saya nggak pernah ikut begitu-begitu aja. Alhamdulillah tiap hari dapat kursi. Oke, tiap hari dapat apa? Kursi. Dan ini bukan main-main. Ini kursi DPR ini. Ini kursi DPR, Dinas Pengajian Rutin. Alhamdulillah. Habib Hilmi itu juga anggota DPR, Dinas Pengajian Rutin. Nah, mila sampean mau milih siapa mawon silahkan. Tapi yang penting jangan tukaran. Jangan meneng-meneng, jangan apa? Saling mengejek, nanti luka di hati ini, presidennya sudah ganti, lukanya belum sembuh. Nggih. Nah, oh ini saya dapat di dunia medsos kayak begini. Yang ngotot-ngotot itu kan yang nanti pengen jadi A, pengen jadi B, pengen dapat proyek, pengen ini. Gitu bang. Lah sampean siapapun yang jadi ya ngene iki. Gitu bang. Sing Jumadi ya tetep, sing Solikin ya tetep, sing Kang Patekur ya tetep, sing mbok ewangi gegeran apane. Gitu bang. Gitu bang. Mila, sampean yang mana silahkan. Yang penting jangan saling ngelek-ngelek. Yang kau elek-elek belum tentu elek. Kadang-kadang sing ngelek-ngelek malah sing luwe. Alhamdulillah. Gini bang? Pak Jokowi itu begini. Jajal coba orang yang ngomong begitu. Pak Prabowo itu begini. Ditanya orang itu, kau tahu dari mana? Ngulang, saya dari si Fulan. Si Fulan dari mana? Dari si Fulan. Si Fulan dari mana? Dari medsos. Nah, salah saya curiga, Masya Allah. Mungkin pikiran saya ini jahat. Mungkin pikiran saya ini jelek. Orang yang jelek-jelekan ngelek-ngelek Pak Jokowi, orang yang ngelek-ngelek Pak Prabowo, ya satu orang.
Bukan yang ngelek-ngelek Pak Prabowo orangnya Pak Jokowi, bukan yang ngelek-ngelek Pak Jokowi orangnya Pak Prabowo, bukan. Yaitu satu orang. Lah siapa itu? Orang yang kepengen lihat kita ini tarung. Nggih. Nggih. Dia punya dapur, dia punya TV. Bumbunya sudah masuk belum? Belum marah kok, tambahi lagi. Nggih, terus dia lihat TV, sudah tukaran belum, tambahi pedesnya lagi. Ditunggu gegernya kita. Naudzubillahi. Lah kita bukan domba, maka kita jangan mau diadu. Alhamdulillah. Siapapun yang kau jelek-jelekan dari kedua calon ini, siapapun yang jadi nantinya ya presiden kita kok. Nggih. Nggih. Kau jelek-jelekan Pak Jokowi, kau jelek-jelekan Pak Prabowo. Nanti kalau yang jadi Pak Jokowi jadi lagi, presidenmu atau bukan? Kalau yang jadi Pak Prabowo, presidenmu atau bukan? Jangan, makanya jangan kita ngelek-ngelek. Ya sudah, biar nanti Allah menentukan siapa. Sing penting awake dhewe tetep nyoblos. Pilihane sapa? Monggo. Kalau tanya lah Habib nanti nyoblos siapa? Nanti saya kasih tahu setelah coblosan. Kalau sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah ibu-ibu bilang, Beb saya bingung kok Beb. Bingung tanya kepada orang yang kau mantep. Para ulama tanya, Kiai saya sebaiknya nyoblos siapa? Tanya. Tapi kalau kau punya kemantepan dari salah satu, coblos dari salah satu yang kau mantep. Alhamdulillah. Insya Allah ora geger, tentrem, ayem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab nun sewu membangunnya susah tapi menghancurkan mudah. Gini bang? Gini bang? Sampai membangun persahabatan kangelan, membangun rumah tangga yang baik susah, membangun masyarakat yang rukun susah, tapi menghancurkan cukup satu kalimat, dua kalimat. Gini bang? Gini bang? Nah, oleh karena itu hati-hati. Nabi berpesan untuk kau bisa hidup bersama-sama dengan nyaman dan aman, amsik alaika lisanaka, mulutmu dijaga. Mulutnya dia apa? Mulutnya dia apa? No? Mila orang dulu pinter, cangkem dicancang sampai ojo angger jeplak. Nggih, ojo angger apa? Iki cara Semarang kasar. Cangkem dicancang sampai jangan asal. Nah, amsik alaika lisanaka wabki ala khati'atika, kesalahanmu, dosamu kepada Allah tangisi. Nangislah kau kepada kesalahanmu kepada Allah. Minta ampunan, minta hidayah, minta taufik Allah. Wal yasa'uka baituka, rumahmu menjadi surgamu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rumahmu menjadi surga. Kalau rumah menjadi surga, sampean enggak kober keluar rumah. Gini bang? Gini bang? Tapi kalau rumahmu menjadi nerakamu, kau pulang kerja di rumah mandi, keluar lagi main tempatnya tetangga, main di warung kopi, main di ini. Lah kira-kira kalau main di luar, tadarus Al-Quran, nopo istighosah, apa wiridan bareng kira-kira? Yang ngerasani wong bareng, naudzubillahi. Nah, rumahmu jadi surgamu sehingga kau kerasan di rumah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis iku mawon yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini sudah jam 16.18 sih berarti setengah 5. Jam 4. Maghribnya jam berapa? Jam 4.15. Maghribnya? Maghrib jam setengah 7. Nah ini asar berarti. Nggih. Nah ini sudah masuk waktu asar. Monggo saya ajak bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah memberikan aman, nyaman, hasil apa yang kita cita-citakan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baca Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi Bismillahi tawakkaltu ala Allah. tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillah. Bismillahi Bismillahi intasartu billah. asyhadu billah. Bismillahi Bismillahi ma syaa Allah masyaallah. la ya'ti bil khairi La ya'ti bil khairi illa Allah. illallah. Bismillahi Bismillahi ma syaa Allah Allah. la yasrifu su'a La yasrifu su'a illa Allah. illallah. Bismillahi Bismillahi ma syaa Allah Allah. ma kana Ma kana min ni'matin min ni'mati famin Allah. Bismillahi Bismillahi ma syaa Allah Allah. la haula La haula wa la quwwata la quwwata illa billah. billah. Bismillahi Bismillahi dhahara zahara sirrullah. Bismillahi Bismillahi jaa jaa nasrullah. Bismillahi Bismillahi ata ada amrullah. Bismillahi Bismillahi barazat abasat gharatullah. Bismillahi Bismillahi tammat amat kalimatullah. Allah. Bismillahi Bismillahi raqibtu rafiq khuyulallah. Bismillahi Bismillahi intasharat intasaba junudullah. Bismillahi Bismillahi ja'at ja'at rijalullah. Allah. Bismillahi Bismillahi lama'at lama ayatullah. ayatullah. Bismillahi Bismillahi nahnu nahnu fi amanillah. amanillah. Bismillahi Bismillahi nahnu nahnu fi amanillah. Bismillahi Bismillahi nahnu nahnu fi amanillah. Bismillahi Bismillahi alaina alaina sitrullah. Bismillahi Bismillahi hawlana hisnullah. Bismillahi fawqana hifdullah. Bismillahi yahrusuna hizbullah. Bismillahi dakhalna fi sahati saati la ilaha illallah. Bismillahi Bismillah kharajna wajna ila sahra'i amani Muhammad Rasulullah. Bismillahi Bismillahi kul kullun min indillah. Bismillahi nahnu ghalibuna biidznillah. Bismillahi ma'ana yadullah. Bismillahi wa kafa billah. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Mudah-mudahan keluarga kerukunan Jawa bersatu betul-betul dapat rukun. Amin Allahumma amin Allahumma Amin. wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu ramah tamah